dipersilakan. Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari, apa sikap kita sebagai orang tua ataupun sebagai saudara ketika misalnya kita melihat anak-anak kita, misalnya saja mereka ada dalam ancaman kematian, apa yang kita lakukan? Saya amat sangat yakin bahwa pastinya kita akan selalu berupaya untuk melindungi anak-anak kita supaya mereka ini selalu terhindar dari berbagai bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Amran dan juga Yokebed. Bapak Amran dan Ibu Yokebed, mereka ini adalah nama orang tua daripada Musa ya. Pada teks bacaan kita kali ini bercerita tentang Musa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ia lahir pada masa dan juga situasi yang sama sekali sebenarnya tidak pernah mendukung proses pertumbuhan kembangnya untuk supaya ia bisa menjadi pribadi yang baik. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Raja Mesir yang disebut sebagai Firaun, ia mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak laki-laki milik dari orang Israel yang lahir. Tapi bahwa rencana ini harus dilaksanakan dengan bantuan bidan yang membantu setiap ibu-ibu orang Israel dalam hal melahirkan anak. Jadi bidan berupaya supaya perintah Firaun itu supaya bidan berupaya agar anak-anak ini tidak lahir dengan selamat. Tapi lalu perintah ini berubah menjadi perintah yang semakin jahat lagi. Firaun memerintahkan supaya membuang semua anak laki-laki milik dari orang-orang Israel dibuang ke Sungai Nil. Anak-anak yang baru lahir, anak laki-laki dari milik orang Israel harus dibuang ke Sungai Nil. Keluaran 1 ayat 15 sampai 22 bercerita tentang itu. Kalau dalam istilah sekarang, upaya untuk membunuh atau membuang dengan merencanakan pemusnahan ini disebut sebagai genosida. Istilahnya genosida. Perintah ini Bapak Ibu Saudara-saudari disampaikan oleh Firaun sebab dalam perkembangannya ternyata jumlah dari kehadiran orang Israel telah menjadi semakin banyak di tanah Mesir itu. Dan karena itu Firaun ada dalam ketakutan. Bisa saja kemudian hari para lelaki-lelaki Israel ini yang telah bertumbuh dewasa dan menjadi kuat, mereka akan kembali memberontak dan memerangi orang-orang di Mesir itu. Ketakutan ini ditulis dalam Keluaran 1 ayat 8 sampai 10. Dan karena itu untuk mencegah semua ketakutan ini agar tidak terjadi, Firaun mengeluarkan perintah seperti itu. Bunuh kasmati, dia perintah dari pembidan. Semua perempuan Israel yang melahirkan, artinya bahwa anak mereka jangan dibuat untuk dapat lahir dengan selamat, tidak. Tapi anak-anak itu harus dibunuh mati. Atau bahkan di kemudian hari perintah ini berubah lagi semakin jahat menjadi semua anak laki-laki dari orang Israel yang baru lahir harus dibuang ke Sungai Nil. Bapak, Mama, saudara-saudari, Musa juga terlahir sebagai seorang anak yang pada waktu itu dilahirkan dari bangsa dan dari keluarga yang sedang menjalani masa perbudakan di Mesir itu. Ini artinya bahwa prospek masa depan Musa dan semua anak-anak yang lahir dalam kondisi mengalami perbudakan di Mesir itu bisa kita katakan adalah suram, masa depannya suram. Karena semuanya mereka akan selalu bergantung pada Mesir dan bahkan Firaun
sebagai raja di Mesir itu. Mereka tidak punya kebebasan karena kehadiran mereka di Mesir itu adalah sebagai orang-orang yang diperbudak ya. Jadi kalaupun mereka melahirkan lagi, tentu gerak-gerik mereka semuanya ada dalam keterbatasan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang-orang di Mesir itu. Mereka tidak punya banyak kebebasan untuk merencanakan kehidupan dan masa depan mereka. Karena itu mereka begitu amat sangat tergantung dengan semua yang ada di Mesir dan bahkan juga Firaun. Jadi bisa kita bayangkan betapa menyedihkannya Musa dan semua anak-anak yang lahir pada masa itu. Tapi saudaraku, kalau kita baca, kita renungkan bahagian pembacaan perenungan firman Tuhan ini, kita akan merasa kagum. Kita akan dibuat begitu kagum. Karena ternyata Tuhan punya rencana dan cara tersendiri untuk menolong orang-orang Israel yang waktu itu sebenarnya mereka terancam punah. Karena perintah yang dari Firaun untuk supaya semua anak laki-laki itu dibunuh mati. Tuhan memberi perlindungan kepada Musa. Tuhan punya cara dan rencana tersendiri untuk melindungi Musa dari berbagai ancaman kematian. Tuhan menyelamatkan Musa, tapi bukan hanya Musa. Dari keselamatan yang dialami Musa ini, ternyata Tuhan bekerja melalui Musa untuk juga menyelamatkan semua orang Israel di tanah Mesir itu. Kita lihat dalam perenungan firman yang tadi kita baca ini, bahwa untuk maksud penyelamatan, untuk maksud pertolongan Tuhan bagi Musa dan juga bagi semua orang-orang Israel, Tuhan melibatkan beberapa tokoh perempuan dengan perannya masing-masing. Yang pertama kita lihat saudari perempuan Musa yang dicatat dalam Keluaran 15 ayat 20 itu, nama dari saudari perempuan Musa itu adalah Miriam. Apa yang menjadi tugas Miriam? Tugas Miriam ini adalah mengawasi peti yang berisikan Musa, yang pada waktu itu diceritakan peti itu ditaruh oleh ibunya di Sungai Nil itu. Tapi bahwa kalau kita renungkan kisah ini dengan lebih mendalam lagi, tampaknya bahwa Miriam, saudari Musa ini, ia telah lebih dahulu melakukan survei yang sungguh amat sangat serius di sungai itu, sehingga didapati di situ bahwa putri Firaun ini sering mandi di situ, di sungai itu. Karena itu pastinya Miriam akan sangat berusaha supaya peti yang berisi Musa, saudaranya itu, akan dapat kemudian mengarah atau melewati tempat di mana putri Firaun sedang mandi. Saudara-saudara, kita bayangkan sebentar bahwa kalau misalnya peti yang berisi Musa itu dia mengalir atau bahkan mengarah, tidak melewati pandangan dari putri Firaun, atau bahkan tidak ada satu orang pun yang melihat atau bahkan menarik peti yang berisi Musa itu ke darat lalu mengasuh Musa, maka kita bisa bayangkan peti yang berisi Musa itu akan menjadi peti mati bagi Musa. Tapi Tuhan mengaturnya dengan cara yang berbeda. Miriam mungkin sudah sangat sering mengunjungi tempat itu, Sungai Nil. Karena itu dia betul-betul sangat menguasai dan mengetahui bahwa tiap-tiap kali putri Firaun sering menghampiri Sungai Nil itu untuk mandi, bersih-bersih diri di situ. Dan karena itu mereka coba merencanakan untuk kemudian peti berisi Musa ini akan diletakkan dan diupayakan sedemikian rupa sehingga peti ini akan mengalir mengikuti arus air, tapi peti ini akan diarahkan menuju kepada
penglihatan daripada putri Firaun. Yang lalu kemudian kita baca dalam pembacaan kita, putri Firaun menyuruh anak buahnya untuk menarik peti itu dan mengambil Musa lalu mengasuhnya. Kenapa rencana ini dibikin? Supaya dengan demikian Musa dapat diangkat sebagai anak oleh putri Firaun. Supaya dengan demikian Musa terselamatkan. Karena perintah dari Firaun ini bukan perintah main gila. Perintah yang bisa diajak kompromi begitu tidak bisa. Perintah Firaun ini adalah perintah yang mematikan. Bahkan bukan hanya dapat membunuh Musa, tapi juga semua orang Israel. Karena itu mereka berupaya supaya kalau bisa Musa ini selamat. Sebab itu kemudian Miriam dalam upayanya sekali lagi ia terus menjalankan perannya agar sekiranya saudaranya Musa, adiknya Musa selalu terselamatkan. Ketika Musa diambil oleh putri Firaun, Miriam lalu memberanikan dirinya untuk membangun percakapan dan bahkan juga membujuk putri Firaun agar sekiranya putri Firaun itu akan mau atau bahkan akan menyetujui seorang inang pengasuh yang akan ditawarkan oleh Miriam sebagai ibu yang akan menyusui Musa sampai kepada umur di mana kalau kita orang Kupang bilang Musa disoleh begitu. Alias dia lepas air susu biasa kita bilang begitu. Dalam bacaan kita dikisahkan kemudian apa yang disampaikan sebagai bujukan dari Miriam ini lalu disetujui oleh putri Firaun. Dan Musa terselamatkan. Ini peran dari Miriam. Yang kedua, seorang perempuan yang tak kalah penting perannya juga adalah Ibu Yokebed, ibu dari Musa sendiri, yang ditulis dalam Keluaran 6 ayat 19. Ibu Musa itu namanya Yokebed, bapaknya Amram. Ibu Musa bertugas sebagai seorang inang penyusu yang akan menyusui Musa sampai dengan ia akan disoleh. Kalau dalam kebiasaan kita orang Kupang, potong soleh dia seharusnya baru di umur 2 tahun, begitu ya. Sampai kepada Musa beranjak pada usia yang kedua tahun. Maka sebagai seorang ibu, Yokebed ini bukan hanya menjalankan perannya sebagai yang menyusui Musa, tapi juga bahwa Yokebed ini adalah ibu kandung dari Musa. Tentu saja kesempatan untuk menyusui Musa ini menjadi kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik oleh Yokebed untuk mengajari Musa tentang berbagai nilai-nilai penting yang mesti ditanamkan sebagai akar pembentukan karakter bagi Musa. Meskipun dalam usia dari 0 sampai 2 tahun itu artinya bahwa perkembangan kognitif mereka, perkembangan otak mereka belum mampu untuk dengan mudah menerima semua pengajaran. Tetapi bahwa apa yang disampaikan, apa yang diperkenalkan akan disimpan dalam memori otak mereka dan dalam pertumbuhan mereka selanjutnya, anak-anak kita ini, apa yang disimpan dalam memori mereka itu akan kembali, istilahnya direview kembali, diingat kembali. Bahkan kalau dengan sangat serius kita terus mengingatkan anak-anak kita, mereka akan memegang itu sebagai prinsip-prinsip yang akan mengatur kehidupan iman mereka, relasi mereka, kehidupan sosial mereka selanjutnya. Kita lihat dalam kisah hidup Musa selanjutnya, Musa ini bertumbuh menjadi anak yang kalau kita sebut kacang yang tidak lupa depung kulit begitu. Meskipun dia mengalami juga pengasuhan dari ibu kandungnya sendiri, Yokebed, diasuh oleh ibu kandungnya sendiri sampai usia 2 tahun. Setelah itu ia diserahkan ke putri Firaun. Tapi dalam kehidupan selanjutnya dia sungguh mengenal siapa ibunya dan saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarganya yang adalah orang Israel. Dan karena itu di kemudian hari setelah ia dewasa,
Ia memperjuangkan keadaan mereka. Ia menolong dan bahkan juga melaksanakan rencana Allah untuk membebaskan keluarganya dari perbudakan di Mesir. Jadi semua ini dilakukan oleh Musa atas juga campur tangan yang telah dilakukan oleh Yokebed ibunya dalam masa di mana ia menyusui anaknya ini, Musa ini. Ia tidak mengabaikan kesempatan dan masa itu untuk terus mengajarkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anaknya sendiri, meskipun anaknya masih sangat kecil. Orang bilang istilahnya, anak umur 0 sampai 2 tahun itu masih umur emas begitu. Jadi apapun yang kita ajarkan akan senantiasa ia simpan dengan baik dalam memorinya, memori otaknya, lalu di kemudian hari. Semakin ia besar, apa yang tersimpan itu akan ia ingat kembali. Untuk kemudian ia pelajari dan juga pasti ia tekuni. Karena itu Bapak Mama saudara-saudariku, sekali lagi masa ini tidak diabaikan oleh Yokebed. Tapi itu tentang Yokebed. Kita lihat peran yang ketiga dari putri Firaun. Putri Firaun ketika melanjutkan pengasuhan ini kepada Musa dari ibu Yokebed ini, putri Firaun juga memberinya nama. Nama Musa itu sebenarnya bukan nama yang datang dari orang Israel, tapi nama yang dimiliki, yang biasa dipakai oleh orang-orang laki-laki di tanah Mesir, nama Musa itu. Yang berarti bahwa bukan hanya saja berarti karena telah menarik Musa keluar dari air, tapi bahwa nama itu diberikan untuk mengingatkan sebuah identitas yang dipakaikan kepada Musa. Sehingga dengan demikian, orang-orang Mesir merasa selalu bertanggung jawab untuk memberikan berbagai pengetahuan yang mereka miliki untuk juga dimiliki oleh Musa. Seperti itu. Karena itu Musa kemudian diajar, dididik, bukan hanya berilmu pengetahuan seperti yang diketahui atau dimiliki, dikuasai oleh orang-orang Mesir, tapi juga berbagai keterampilan yang dimiliki oleh orang Mesir itu juga dimiliki oleh Musa. Karena itu di kemudian hari, ia pandai kemudian menolong orang-orang Israel untuk dapat melepaskan diri mereka dari perbudakan. Bapak, Mama, saudara-saudariku, dari semua peran-peran ini, kita bisa pelajari satu hal yang begitu amat sangat penting bagi kehidupan kita. Sehubungan dengan tema yang kita renungkan, keluarga Allah itu adalah keluarga yang melindungi anak. Kalau kita menyimak keadaan dan kenyataan dari kehidupan kita di sekarang ini, kita sekalian bahkan anak-anak kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup yang memang tidak mudah. Ada berbagai hal kekerasan dan bahkan juga kekejaman yang terjadi atas anak-anak kita. Baik yang kita saksikan di media sosial atau bahkan juga mungkin di antara kita ada juga yang mengalami di dalam keluarga kita, anak-anak kita. Ada yang mengalami pelecehan seksual, ada lagi berbagai kekerasan yang lainnya. Di media sosial itu ada orang tua kandung yang memperkosa kembali dia punya anak. Atau bahkan juga ada orang tua yang mengajari dia punya anak untuk cari nafkah dengan cara pencuri. Di orang lain perumah begitu. Ajar dia punya anak supaya pencuri, supaya dia bapak dan mama ada uang. Ada banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak kita. Bahkan juga kebebasan menggunakan media sosial sekarang hampir tidak lagi terkendali. Anak-anak sekarang sudah lebih mudah dan bahkan lebih sering mengakses berbagai hal melalui handphone yang kita pegang, bahkan anak-anak kita pegang juga. Tiap saat mereka lihat dan bahkan bisa mengakses berbagai berita. Dan karena itu ada banyak hal yang sebenarnya tidak harus mereka adopsi, mereka lihat, lalu juga bisa mereka tiru. Terhadap berbagai hal ini harus kita cegah dan bahkan juga harus kita obati. Dengan cara mulai dari sekarang kita sekalian dipanggil supaya juga tergerak untuk memberi perlindungan kepada anak-anak kita. Sebab bahwa
hal baik yang selalu akan kita tanamkan, kita sampaikan, kita berikan kepada anak-anak kita akan membentuk karakter mereka menjadi anak yang baik juga. Kalau kita membiarkan mereka mengadopsi hal yang jahat, tentu hal yang jahat juga yang di kemudian hari akan mereka lakukan. Karena itu mari memberi perhatian yang serius untuk mengajari mereka dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Dengan juga memberi batasan bagi mereka, misalnya dalam menggunakan handphone. Orang tua jangan kasih biar dia anak-anak ini hampir 24 jam sampai rasa-rasanya tidur malam hanya gara-gara main game atau bahkan juga nonton berbagai tontonan di internet. Sampai-sampai orang tua sendiri lihat anak ini nonton apa sebenarnya. Nah, ini harus diawasi dan bahkan juga dibatasi. Hal yang benar dan yang baik mesti senantiasa diajarkan secara berulang-ulang. Ulangan pasal 6 itu terus mengingatkan kepada kita bahwa orang tua punya tugas untuk mengajarkan anak secara berulang-ulang. Apapun yang mereka lakukan harus terus diingatkan tentang hal yang baik. Supaya dengan demikian apa yang baik yang kita ajarkan itu akan menolong mereka, membentuk kepribadian mereka dan bahkan juga kehidupan iman, kehidupan relasi sosial mereka tiap-tiap saat. Seperti halnya juga putri Firaun, bahkan juga anak buah dari putri Firaun, atau bahkan Yokebed ibunya sendiri dan Miriam saudari dari Musa. Mengajarkan kepada kita bahwa tugas kita adalah mengasihi anak-anak kita yang Tuhan berikan ini dengan hati yang sungguh, tanpa pilih kasih. Dan karena itu kasih itu harus diungkapkan dengan cara mengajarkan mereka yang baik. Supaya juga mereka punya karakter yang baik. Sehingga kehidupan yang akan mereka jalani ke depan juga adalah kehidupan yang selalu diisi dengan perbuatan yang baik. Dengan demikian hidup akan menjadi lebih baik kan? Seperti itu. Bukankah itu yang menjadi impian kita sekalian dalam kehidupan ini? Jangan pernah lalai untuk selalu mendidik anak-anak kita. Doakanlah mereka setiap saat, bahkan juga berdoalah bersama dengan mereka, supaya kehidupan iman mereka dilatih, dididik juga senantiasa. Ajari mereka dengan pendidikan karakter dan bahkan juga semua sikap yang baik tentunya. Karena itu sebelum mengajari anak, orang tua juga perlu mengajari diri sendiri. Dengan semua hal yang baik. Lakukan yang baik. Supaya juga anak dapat meniru perbuatan yang baik itu. Jangan lalaikan semua kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengajari anak-anak kita. Percayalah bahwa apa yang kita tanamkan sekarang, itu yang akan mereka lakukan di kemudian hari. Kalau kita menanamkan hal yang baik, maka hal yang baik juga yang akan mereka lakukan. Biasa kita bilang dalam istilah, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita mau tuai yang baik, ajarkan yang baik. Tanamkan hal yang baik, yang benar. Dimulai dari diri kita sendiri, dari contoh kelakuan dan teladan kita. Ajarkan dengan baik, dengan mengawasi tindak laku kita. Supaya juga kita dapat menikmati kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Jangan lalaikan kesempatan ini. Sebagai bagian dari keluarga, cara kita melindungi anak-anak Allah ini, anak-anak kita ini, adalah dengan mengajarkan mereka yang baik. Sehingga mereka di kemudian hari dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga mereka tidak terjerumus dan jatuh dalam segala hal yang buruk. Tuhan pasti akan senantiasa memberkati setiap kita yang memberi perhatian yang serius dan sungguh dalam memberi pengajaran yang baik bagi anak-anak kita. Amin.